Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan Tuhan pada pagi ini. Kita awali renungan pada pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan sampai hari ini masih memelihara hidup kita, memberi nafas, memberi harapan, dan memberi kesempatan untuk kembali berharap kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang Kau beri. Kami mohon Roh Kudus yang memimpin saat kami merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, lembutkan jiwa kami, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dan harapan bagi kehidupan kami, terutama bagi kami yang sedang bergumul dengan sakit, kelemahan tubuh, dan keputusasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Markus 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lalu, ada seorang pria Kristen di Korea Selatan bernama Pak Jin Ho. Ia mengalami kelumpuhan sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Dokter berkata dengan jujur, kemungkinan sembuh sangat kecil. Yang menarik, Tuan Pak Jin Ho ini bukan orang yang paling kuat secara iman di awal. Justru keluarganya lah, istrinya, orang tuanya, dan beberapa jemaat kecil yang tidak berhenti membawa dia di dalam doa. Setiap minggu, mereka mendorong kursi rodanya ke ibadah. Meski Tuan Pak sering berkata, percuma, Tuhan sudah lupa dengan saya. Namun satu hal yang tidak pernah berhenti, usaha untuk berharap. Ia mungkin lumpuh secara tubuh, tapi orang-orang sekelilingnya menolak membiarkan imannya ikut lumpuh. Setelah hampir 2 tahun terapi, doa, tangisan, dan iman yang sering naik turun, Pak mulai berdiri dengan bantuan. Bukan instan, bukan mujizat spektakuler di depan kamera, tetapi nyata, bertahap, dan penuh dengan air mata. Hari ini, ia masih berjalan dengan alat bantu. Namun ia berkata satu kalimat yang sangat kuat. Kesembuhan saya bukan hanya tentang kaki saya, tapi tentang iman saya yang hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Markus 2 ini sangat menyentuh. Ada seorang lumpuh yang tidak disebut namanya, tidak diceritakan latar belakangnya. Yang kita tahu, ia tidak bisa berjalan dan ia butuh pertolongan. Yang luar biasa, Alkitab mencatat, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman si lumpuh itu, tetapi orang-orang yang mengusung dia. Mereka berusaha, mereka tidak menyerah ketika jalan tertutup. Mereka naik ke atap, membongkar, dan menurunkan temannya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kesembuhan selalu disertai dengan usaha. Bukan usaha tanpa Tuhan, tetapi usaha yang digerakkan oleh harapan kepada Tuhan. Yesus melihat iman itu, dan respon Yesus menunjukkan satu kebenaran yang besar. Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan melihat iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika tubuh masih dalam kelemahan sakit, Yesus tidak berkata langsung, "Engkau sembuh." Tetapi ia memulihkan terlebih dahulu batin dan hubungan rohaninya, karena kesembuhan sejati dimulai dari dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau adalah orang lumpuh itu, bukan hanya secara fisik, tapi lumpuh oleh penyakit, trauma, depresi, atau kelelahan hidup. Atau mungkin engkau adalah orang yang mengusung. Engkau mendoakan pasanganmu, anakmu, orang tuamu, sahabatmu yang sakitnya belum sembuh-sembuh. Firman Tuhan hari ini memberi kita pengharapan. Yesus masih menyembuhkan, bukan hanya dulu,
bukan hanya orang tertentu, tetapi hari ini, sekarang bagi siapa yang mau datang kepadanya dengan iman. Iman bukan berarti tidak pernah lelah. Iman adalah tetap datang kepada Yesus meski lelah. Dan dengarkan ini baik-baik. Yang mendoakan harus punya iman, dan yang didoakan juga harus punya iman. Karena iman itu menular. Iman itu saling menguatkan. Jika hari ini engkau hampir menyerah, jangan berhenti di depan pintu yang tertutup. Naiklah lebih tinggi dalam doa. Robeklah atap keputusasaan. Turunkan harapanmu di hadapan Yesus. Tuhan itu baik. Ia melihat imanmu. Ia tidak buta terhadap air matamu. Dan di waktunya, kesembuhan baik tubuh maupun jiwa maupun iman akan dinyatakan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala keterbatasan kami, dengan tubuh yang lemah, dan sudah terlalu lama hidup dengan rasa sakit, yang sudah berkali-kali berdoa, namun hampir kehilangan harapan. Kami percaya Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Tuhan, jamahlah bukan hanya tubuh kami, tapi jamahlah juga iman kami yang mulai goyah. Pulihkan keberanian kami untuk berharap lagi. Pulihkan kekuatan kami untuk tetap percaya. Meskipun kesembuhan belum kami lihat hari ini. Roh Kudus, terangkan firman ini di dalam hati kami, agar kami tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam keputusasaan, tetapi hidup dalam iman bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kami belum melihat. Ajari kami untuk tetap datang kepadamu, baik sebagai orang yang sakit maupun sebagai orang yang mendoakan, dengan hati yang penuh percaya dan berserah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang marilah kita terima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya.